Selamat pagi, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Falah. NIM 2016 003061. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul permainan tradisional dengan alat bambu sebagai sumber inspirasi karya seni cetak grafis. Presentasi kali ini saya awali dengan latar belakang berisi tentang alasan saya mengapa saya mengangkat tema permainan anak tradisional dengan alat bambu sebagai sumber inspirasi karya seni grafis. Pertama, karena yang jelas dan pastinya permainan tradisional sangat mempengaruhi perkembangan anak pada zaman dahulu, karena permainan tradisional ini melatih banyak hal dari dalam anak, entah itu dari motorik ataupun sensorik atau dan segalanya. Ada banyak sekali. Berbeda dengan era modern yang sekarang ini, permainan tradisional sudah banyak ditinggalkan oleh anak-anak karena mereka merasa permainan ini kuno, ketinggalan zaman dan tidak menarik tentunya. Apalagi di sisi lain, satunya permainan ini sangat sungguh bermanfaat karena banyak manfaatnya, saya bersemangat untuk mengangkat permainan tradisional ini sebagai tema dalam karya tugas akhir saya. Lalu selanjutnya ada fokus penciptaan. Fokus penciptaan ini berisi tentang apa yang akan saya ciptakan. Antara lain, bagaimana permainan tradisional dengan alat bambu sebagai dasar buatan ke tugas akhir seni grafis, seperti apa visualisasi dari tema permainan tradisional dengan alat bambu. Lalu selanjutnya adalah tujuan dari penciptaan ini adalah mendiskusikan tema permainan tradisional dengan alat bambu sebagai inspirasi penciptaan karya seni grafis, lalu mendiskusikan bentuk dan teknik karya seni grafis yang mengangkat tema permainan tradisional menggunakan bambu. Lalu tujuan saya tentunya adalah menggali sisi artistik saya dan juga mengenalkan kembali permainan anak tradisional ini dengan alat bambu secara meluas. Lalu yang ketiga adalah manfaat dari karya tugas hari ini adalah menambah wawasan karya seni cetak grafis menjadi kajian bagi para peneliti tentunya jika nanti dibutuhkan. Dan juga yang tidak kalah penting dan sangat penting adalah mengenalkan kembali permainan tradisional dari alat bambu ini kepada masyarakat maupun anak-anak di zaman sekarang ini. Lalu ada rumusan masalah. Nah, ini cukup penting bagi saya. Permainan anak tradisional mulai ditinggalkan oleh anak-anak, dan anak-anak lebih memilih bermain permainan anak dengan bambu banyak manfaatnya. Nah, di sini tentunya kita tahu bahwa permainan anak dengan alat bambu sangat banyak sekali di Indonesia ini. Contohnya ada egrang, ada petasan bambu atau long bumbung, atau gangsing bambu, pelotokan yang tentunya kita semua banyak yang pernah memainkan ini. Dan tentunya layang-layang adalah, dan sudah kita ketahui bahwa bahan dasarnya adalah dari bambu. Nah, dari beberapa permainan yang tadi saya sebutkan, saya kira untuk memainkan sebuah permainan dari alat bambu ini tentunya kita harus membuat dulu, dan yang saya garis besar adalah di situ tentang proses pembuatannya, karena untuk memainkan permainan alat bambu kita harus membuat dari, pertama-tama pasti kita mencari bambu dulu, ngetoki bambu, ngeprasi bambu di kebun-kebun waktu saya masih kecil seperti itu. Dan tentunya dalam membuat permainan ini pasti kita bersama teman-teman, dengan banyak teman-teman tentunya, dan itu yang menambah keseruan. Nah, dari setiap sisi itu menurut saya bahwa permainan tradisional dengan menggunakan bambu sangat-sangatlah bermanfaat. Karena pertama, kita mendapatkan sisi sosial, melatih sosial dari sisi anak-anak, lalu menyelesaikan masalah tentang bagaimana
membuat permainan ini, sebelum untuk memainkannya, karena pasti dalam pembuatan menemukan banyak masalah. Maka dari itu anak-anak juga dilatih untuk bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah, dan itu juga pastinya banyak bermanfaatnya ketika dewasa. Lalu yang ketiga adalah menambah daya kreatif anak-anak, yang pastinya ini sangat penting, dan menambah daya imajinasi mereka jika nanti mereka dewasa. Lalu ada metode penciptaan. Penciptaan ini adalah mencari ide maupun permasalahan, lalu mengeksplorasi konsep, eksplorasi visual dengan membuat beberapa sketsa yang menarik, dan eksplorasi alat dan bahan. Terakhir adalah eksplorasi media. Media mungkin saya akan menggunakan kertas atau kanvas. Sedangkan alat dan bahannya tentunya saya menggunakan lino, dan saya menggunakan teknik linocut dalam penciptaan karya seni grafis ini, atau cetak lino, yang biasanya menggunakan bahan MDF. Saya mengganti MDF dengan lino karena menurut saya bahan lino lebih nyaman, lebih lebih bisa untuk mendetailkan dan lebih enak untuk dicukil. Ya, mungkin itu dulu presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada banyak salahnya dan banyak luputnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Salam dan bahagia.